Fireflies, a million little pieces, feeds the dying light and brings me back to life. In your eyes, I see something to believe in. Your hands are like a flame, your palms are sweet as pain. Let the darkness lead us into the light. Let our dreams get lost, feel the temperature rise. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite, like a starship speeding into the night. You and I get lost in the infinite light. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. One touch and I ignite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga dari kelompok basis data Swakarya. Kami di sini akan membuat tugas basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok basis data dari Swakarya. Kami akan membuat database tentang keuangan masjid, di mana nama-nama masjidnya adalah Baitul Arsi, satu lagi Masjid Ar-Rahman. Di sini kami membuat database ini tujuannya untuk mengetahui kayak keuangan, pengeluaran mereka apa gini. Nah, ini pun memang untuk tugas akhir kami. Di sini akan dijelaskan oleh Nazrul Ihsan, di mana dia akan membuat menjelaskan dari konseptual. Untuk table-tablenya kami sudah membuatnya karena memang kami pun sudah mengetahuinya. Jika teman-teman ada yang belum mengetahuinya, bakal kami cantumkan link YouTube kami yang saat itu mengerjakan tugas itu. Di sini akan saya serahkan ke Nazrul Ihsan. Nah, jadi di sini pembuatan database ini bertujuan untuk mengelola informasi terkait masjid secara terstruktur dan efisien. Peneliti saat ini mendasari kebutuhan pembuatan database dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, pengelolaan data manual sebelumnya, informasi mengenai masjid, kegiatan, pengurus, inventaris, transaksi, keuangan, dan kategori transaksi dikelola secara manual, seperti melalui buku catatan atau snapsheet sederhana. Nah, metode manual ini berisiko terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan sulit untuk melacak informasi yang relevan secara tepat. Nah, yang kedua, kompleksitas data. Masjid memiliki berbagai elemen data yang saling terkait, seperti inventaris, barang yang dikelola oleh setiap masjid, transaksi keuangan masjid yang melibatkan pemasukan dan pengeluaran, kegiatan masjid yang membutuhkan informasi anggaran dan pelaksana tanpa sistem database. Keterkaitan ini sulit untuk dikelola dan data menjadi sulit diverifikasi. Yang ketiga, kebutuhan pelaporan dan transparansi. Masjid sering kali memerlukan pelaporan berkala untuk pihak internal, jamaah, atau donatur tentang kegiatan yang dilaksanakan, penggunaan dana dan transaksi keuangan, keadaan inventaris masjid. Tanpa sistem terstruktur, proses pelaporan ini menjadi lambat dan tidak transparan. Yang keempat, aksesibilitas dan efisiensi operasional. Dengan database, informasi bisa diakses lebih cepat dan digunakan untuk pengambilan keputusan, seperti menentukan prioritas perbaikan barang, inventaris, mengatur jadwal kegiatan masjid, melacak pemasukan dan pengeluaran keuangan secara real time. Nah, operasional pengeluaran masjid menjadi lebih efisien karena proses pengolahan data menjadi otomatis. Yang kelima, skalabilitas dan integritasi masjid mungkin berkembang seiring waktu, sehingga data yang dikelola akan bertambah banyak. Database yang terstruktur, penambahan data baru dapat dilakukan tanpa mengganggu data yang sudah ada. Sistem ini juga memudahkan integrasi dengan aplikasi lain untuk manajemen masjid, seperti aplikasi donasi online atau pelaporan otomatis. Dengan demikian, database ini akan membantu mengatasi tantangan pengelolaan manual
mengurangi resiko kesalahan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempermudah transparansi kepada jamaah atau pihak terkait lainnya. Nah, di sini data logiknya sudah kami buat terlebih dahulu. Nah, kemudian lalu tinggal di generate ke DDL. Di sini kita pasti saja kode copy saja kode yang ini semua. Lalu masuk ke SQL-nya. Ya. Bisa kita berhenti dan insiden sama itu bisa berhenti baru nggak bisa basis nama itu. Itu dan DPI dan basis sukses. Yes. Nah, selanjutnya tinggal di copy paste saja yang kode yang udah di copy tadi. Selanjutnya untuk DML akan dilanjutkan oleh Muhammad Lukman Hakim. Baiklah, di sini kita sudah membuat DDL secara otomatis karena kalau secara manual itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi di sini teman saya sudah membuatnya secara otomatis dari tabel dari aplikasi data modeler tersebut. Di sini saya akan membuat DML-nya, yaitu tujuan DML itu untuk mengisi data-data yang ada di setiap tabel tersebut. Nah, jadi di sini kami mendapatkan datanya itu dari sini, dari hasil yang sudah kami wawancarai. Kami mewawancarai 2 masjid, jadi kami itu mendapatkan data pertama itu yaitu masjid, terus data keduanya itu pengurus masjid. Nah, pengurus masjid, yang ketiganya itu inventaris masjid, yang keempatnya itu kegiatan masjid, yang kelimanya itu transaksi keuangannya, dan yang keenam yaitu kategori transaksi. Jadi saya membuat DML-nya itu berdasarkan dari data ini. Langsung saja kita buat ke DML-nya. Yang pertama itu masjid. Kita akan mengetahui data masjid itu dengan cara membuat describe masjid, atau bisa kita singkat jadi DESC. Nah, di sini kita sudah mengetahui ID masjidnya. Jadi kita buat saja insert into masjid. Kita masukkan yang ini semua. Nah, ID masjid, nama masjid, alamat, dan kapasitas jamaah. ID masjid, nama masjid, kapasitas, alamatnya, dan kapasitas jamaah. Nah, kita buat di sini values-nya, yaitu untuk mengisi data dari ID, nama masjid, alamat, dan kapasitas jamaah. Di sini kita menggunakan tanda kutip dan huruf kapital. Di sini saya dapatkan ID masjidnya tadi masjid 1 ini. Masjid 1, kita masukkan datanya itu J1. Terus
Data kedua itu nama masjidnya. Nama masjidnya itu Masjid Baitul Arsi. Terus yang ketiga itu alamatnya itu Jalan Swakarya. Di sini Swakarya. Dan yang terakhir itu kapasitas jamaah. Di sini kami kemarin mendapatkan infonya itu kapasitas jamaah di Masjid Baitul Arsi ini berjumlah 380. Nah, kurung. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel yang masjid pertama. Lalu kita buat lagi data di masjid kedua. Tinggal kita ginikan aja. Kita ubah datanya. Ubah. Nama masjid duanya yaitu Ar-Rahman. Jalan Taman Karya. Kapasitas jemaahnya itu lebih dikit ya. Jumlah 169. Sorry, ada salah. Nah, ini sudah kita membuat yang dari tabel masjid. Sekarang kita akan mencoba menampilkan apakah kita sudah mengisi datanya. Select all from masjid. Nah, di sini kita dapat ID masjidnya itu MSD1, nama masjidnya Baitul Arsi, alamat Swakarya. Ini masjid pertama. Terus masjid keduanya Ar-Rahman, Taman Karya, kapasitasnya 169. Nah, sini kita lanjut, kita akan membuat tabel yang kedua yaitu tabel pengurus. Sebelum kita buat, mari kita lihat dulu. Nah, di tabel pengurus ini ada apa-apa saja datanya. Des pengurus. Nah, di sini kita dapat ID pengurus, nama pengurus, jabatan pengurus, alamat pengurus, masjid, ID masjid. Nah, kita mendapatkan ID masjid ini dari di sini, ID masjid yang di sini. Jadi kita langsung saja buat insert into pengurus, ID pengurus, nama pengurus, jabatan pengurus, alamat pengurus, terus ID masjid, ID masjid. Velus ID pengurusnya kita lihat di sini. ID pengurusnya itu PRS1. Kan PRS. Itu nama pengurusnya itu intinya pengurusnya itu saya buat saja Dian Maulana. Jabatan pengurusnya sebagai marbot, kita bisa di sini marbot. Alamat pengurusnya itu Jalan Karya. ID masjidnya kita lihat di atas ini. Nah, ini Masjid 1. Ya, 1. Nah, sudah jadi. Terus kita buat lagi yang kedua. Kita ubah saja datanya ke pengurus 2. Namanya di sini Arif Ramadan. Di sini jabatannya sebagai bendahara masjid. Alamatnya itu Jalan Taman Karya 2. ID masjidnya itu ID masjid. Nah, sudah jadi tabel yang bagian pengurus. Lalu kita lihat apakah tabel yang kita buat tadi ada di sini. Select all from pengurus. Nah, sudah jadi. Lalu kita lanjut yang tabel 3, itu inventaris masjid. Kita lihat dulu, cek des inventaris masjid.
Langsung saja kita masukkan data yang di atas, insert into inventaris masjid. ID inventaris, terus nama barang, jumlah, kondisi, sumber dana, ID masjid, ID masjid. Selanjutnya ID inventarisnya itu kita dapat di sini, kita lihat saja. ID inventarisnya yaitu inventaris 1, atau kita singkat saja IF1. IF1 2 koma, nama barangnya itu karpet masjid. Terus jumlahnya di sini, karena jumlah ini tipe datanya number, jadi tidak perlu kita membuat tanda petik. Jadi di sini jumlahnya itu ada 10 buah. Kondisinya itu baik. Sumber dananya yang kita dapatkan itu melalui dana masjid. Kita masukkan ID masjidnya di 1. Nah, satu tabel sudah jadi. Terus kita membuat tabel yang untuk inventaris masjid yang masjid kedua. Kita ubah saja di sini inventarisnya, inventaris 2. Sini inventarisnya itu nama barangnya itu di sini kipas angin. Kipas angin berjumlah ada 5 buah. Ada 4. Buat sebaik di sini dia tuh dari donasi. Nah, kita buat ID masjidnya itu masjid 2. Nah, di sini sudah jadi tabel inventaris masjid. Lalu kita lihat di sini, select all from inventaris masjid. Nah, ini sudah jadi, ada select from inventaris masjid. Kita dapat datanya ini. Lalu kita buat selanjutnya yaitu kegiatan masjid. Kita lihat dulu di sini, describe kegiatan masjid. Nah, di sini kita dapatkan datanya. Kita langsungkan insert into kegiatan masjid, masjid, ID masjid, ID kegiatan, nama kegiatan, tanggal, anggaran, dan penanggung jawab. Kita buat di sini values. ID masjidnya itu masjid pertama MSD 1. ID kegiatannya di sini kita lihat. ID kegiatan itu kegiatan 1. Kita tinggal saja dengan KGT 1. KGT 1. Lalu nama kegiatannya yaitu Maulid Nabi. Di sini yaitu memperingati Maulid Nabi. Nah, pada membuat tanggal sini
di sini tipe datanya date kan. Jadi kita tuh tidak bisa langsung tanda petik gini. Jadi kita buat sini tuh date to date dalam kurung, kita buat tanda petiknya. Kita buat di sini tahun dulu. Jadi dia bulan berapa? Sini bulan 9. Jadi di sini kita buat 09 tanggal 16. Nah, kita koma, lalu kita buat inisialnya. Tahun itu inisialnya, tahun itu years kan. Jadi kita buat sini masih, bulan itu month, kita singkat saja dari M, dan hari itu date. Nah, di sini kita sudah membuat tanggal, terus kita buat anggarannya. Anggaran itu number, jadi kita nggak perlu pakai tanda petik. Di sini anggarannya 1.500.000. Ini terus tanggung jawabnya itu Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad. Nah, sudah jadi tabel 1. Kita buat lagi pada kegiatan masjid yang masjid kedua. Kita masukkan datanya, kita ubah saja. Di masjidnya itu masjid 2. Kegiatannya 2. Di sini kita dapat nama kegiatannya yaitu kajian subuh. Nah, kajian subuh. Sini tanggalnya dia itu 2004 tanggal 12. Kita 12 bulan 12, sorry. Tanggal 7. Jadi kita buat sini 07. Ini kita dapat anggarannya itu 200.000. Nah, itu 2, 3, 4, 5. Sini nama penanggung jawabnya itu Dani. Kita lihat sini, select al from kegiatan masjid, kegiatan. Nah, di sini kita membuat kegiatan masjid. Lalu kita lanjut pada tabel berikutnya, itu tabel transaksi keuangan. Ya, script transaksi keuangan. Kita datanya insert into transaksi keuangan. ID masjid, ID transaksi, tanggalnya, jenis keterangan, total nominal, lulus. Ini ID masjidnya masjid 1. ID transaksinya itu 1 TOO1. Tanggalnya, tanggalnya kita buat tadi date kurung detik, tanggalnya 2004 bulan 9 tanggal 18. 2024 bulan 9 tanggal 19. Nah, di sini tanggal jenisnya itu masukan keterangannya yaitu keterangannya dari sedekah jamaah,
total nominal tuh pakai number ya, jadi kita nggak bayar pakai tanda petik. 125.622 jadi kita buat yang petik kedua. Bagus saja datanya. Masjid 2, di sini itu 2, duduknya jadi tanggal berapa? Tahun 2024, tanggal bulan 8, tanggal 5. Ini jenisnya itu pengeluaran. Jenisnya itu zakat fitrah, itu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sebesar 360.000. 300 Nah, jadi select di sini, select from transaksi keuangan. Nah, jadi transaksi keuangan dan tabel terakhir itu kategori transaksinya. Kita lihat di sini, describe kategori transaksi. Nah, kemudian kita buat insert into kategori transaksi, ID kategori, nama kategori, jenisnya keterangan, ID transaksi. ID transaksinya sales. ID kategorinya itu KT1. KT1. Nama kategorinya yaitu pengajian rutin. Sini jenisnya yaitu kegiatan. Keterangannya itu maghrib mengaji. Sini ID transaksinya, ID transaksi. Di sini kita buat ID transaksinya itu 1. Ini itu 1. Jadi ini kedua katanya. Ini 2. Sini nama kategorinya itu makriling. Bakul kegiatan bisa mengulang dana. Itu E2. Nah, tampilkan select from kategori transaksi. Nah, jadi di sini kita sudah membuat semua dari semua DML dari data. Kita lihat ya data yang baru saja. Select user, select table name, select table name from user. Nah, ini semua data yang ada di sini sudah kita buat DML-nya. Jadi perintah selanjutnya yaitu kita akan membuat contoh penggunaan dari data-data ini menggunakan select dan join. Nah, di sini pada select dan join ini akan dijelaskan oleh Hariri Hasnul Habib Rambe. Kepada beliau dipersilahkan. Nah, jadi di sini saya akan membuat menggunakan select kan. Jadi di sini untuk apanya? Pertama-tama tuh kan kita buat select ini.
masjid, masjid, koma, alamat, koma, lalu kapasitas jamaah. Lalu kita buat from masjid, lalu where kapasitas jamaah lebih besar dari 200 jamaah. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk ambil datanya itu kan kita butuh menggunakan causal where untuk memfilter masjid dengan kapasitas yang lebih dari 200. Jadi ini untuk menunjukkan tadi kan di ini kan Masjid Baitul Arsy ini itu masjid pertama. Masjid pertama dia kapasitasnya itu 380. Ini kan kapasitas lebih dari 200, jadi yang ditunjukkan itu Baitul Arsy. Jika tadi kurang dari 200 yang ditunjukkan bakalan apa? Masjid Ar-Rahman. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan join selanjutnya. Oke. Nama pengurus, lalu nama pengurus, koma, jabatan, koma, jabatan pengurus, maaf. Nama M titik nama masjid, koma, oh enggak, lalu langsung ke from pengurus P, oke, lalu buat di sini aja, join masjid M, lalu on titik masjid, gitu. Masjid ID masjid sama dengan M titik ID masjid gitu. Kepencet, maaf kepencet, titik komanya hilang. Pencet. Pengurus P, join yang on. Nah, di sini penjelasannya itu kita ngambil data nama pengurus, jabatan pengurus dari tabel pengurus, dan nama masjid dari tabel masjid. Jadi yang dari atas itu, yang ini nama pengurus tadi kan ada di bagian. Nama pengurus itu ada di sini. Nama pengurusnya apanya. Lalu untuk yang jabatan pengurusnya kan ada di sini, mana jabatannya? Nih, marbot, satu lagi sama ketua. Lalu nama masjidnya sudah tadi dijelaskan. Nah, itu tabel pengurus dan masjid digabungkan menggunakan klausa on dengan hubungan antara kolom masjid ID, masjid di tabel pengurus, dan kolom ID masjid di tabel masjid. Jadi untuk digabungkan. Lalu joinnya yang lebih dari 2 tabel untuk menggabungkan lebih dari 2 tabel. Dari sini mulai titik nama kategori maaf jika ada backsound nyanyi karena di sini ada acara di dekat rumah swakarya Lukman Hakim. Oke, keterangan, Masya Allah. Nice. Itu. Ini. Keterangan transaksi. Nice, transaksi.
transaksi keuangan keterangan lalu koma lalu nama masjid, salah, nama masjid, asli lagi masjid, kok ada komanya sih, pencet nama masjid, from kategori transaksi keuangan. Oke. Nah, lalu di sini pakai yang tadi join transaksi keuangan. Transaksi keuangan lalu on. Ini kan on kan? On ID transaksi sama dengan PID ID transaksi baru, lalu di sini join lagi, join masjid M, lalu on lagi masjid ID jadi apa lagi tuh, masjid dengan ID masjid titik koma. Nah, salah. Oke. Datanya nomor 3. Bentar, di sini ada kesalahan. From kategori transaksi, benar ininya, join transaksi keuangan di tengahnya itu. Astagfirullah, maaf, di sini malah jadi Transmetro. Benar. Prank seksi. Ini maaf, di situ ada ketinggalan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di keuangan, lalu sini yang on yang transaksi. Ini lalu join masjid M on boleh. Error. Bentar. Ya, ketinggalan lagi dong itunya. Iya, maaf ya, ketinggalan lagi yang terangnya. Maklum. Itu guys. Sini. Nah, di sini bakalan benar, yakin banget. Ini masuk ya. Join on transaksi pertama kali. Ini kan? Enggak begini. On oh ini on. Enggak, baru join masjid ya. Join masjid M. On. Saya kok harus lagi bro. Astagfirullah, tertinggal lagi. Maaf, di sini teledor. Join. Nih, lalu on. Oh nih,
Transaksi. Nah, kali ini yakin saya benar. Yakin banget. Join Masjid M, lalu on ke masjid. Benar. Alhamdulillah ya Allah. Nah, di sini penjelasan itu untuk mengambil data nama kategori, jenis dari tabel kategori, transaksi, mengambil keterangan dari tabel transaksi, keuangan, diberi alias sebagai transaksi keterangan. Mengambil nama masjid dari tabel kategori transaksi keuangan, dan masjid digabungkan menggunakan relasi antar kolom trade. Jadi ini digabungin, kan seperti yang kita lihat ini, bakul kelilingnya yang tadi yang dibuat di mana sih? Yang bakul-bakul ini digabungkan di sini. Nih, bakul keliling. Jadi kayak nama kategorinya tuh langsung kayak transaksi, keterangannya itu pengajian rutin, sedekah jamaah, bakul keliling, zakat fitrah, langsung digabungkan. Jika tidak digabungkan gini bakalan sendiri-sendiri, dan nanti kayak pengajian rutin, baru cuma bakul keliling, baru nanti buat lagi. Jadi untuk agar lebih kompleks saja, biar lebih singkat, cepat, padat, dibuat seperti ini. Lalu untuk menampilkan semua data kegiatan masjid beserta nama masjid, sini select titik ID kegiatan k titik nama kegiatan dan titik titik ini kan kegiatan k tanggal sini, tanggal ini kan kegiatan, nama kegiatan ke tanggal ke anggaran ke titik M titik nama masjid, lalu sini from kegiatan masjid kah, lalu join masjid M, on itu kah, jadi masjid ID masjid sama dengan M titik ID. Mantap. Nah, jadi di sini ID kegiatan itu untuk anggarannya. Jadi di sini kan tadi dibuat kegiatannya itu ada nama kegiatan ini Maulid Nabi, tanggalnya segini. Ini untuk kegiatan satu ini untuk apa sih namanya anggarannya? Ini anggarannya ada berapa ini? 1.500.000 ya? 1.500.000 yang bawahnya 200 untuk di Ar-Rahman untuk kajian subuhnya. Lalu selanjutnya untuk menampilkan total nominal transaksi per masjidnya. Jadi ditampilkan transaksinya itu ada berapa aja. Ada apa aja maksudnya. Maaf jika lama. Wajar lah. M6 nama masjid, koma, ini sum, baru lalu T titik total, ya total ini kan, titik kurung koma, koma enggak, total transaksi, total ini harus di ini transaksi, masya Allah. Lalu masuk ke from-nya, from transaksi keuangan, bagi transaksi keuangan. Saya yakin ini bakalan error karena di sini saya salah, karena di sini saya pakai K. Harusnya tidak tadi. Keuangan masjid, keuangan T. Tapi kita lanjutkan saja. Join masjid M on
T titik masjid ID masjid udah kan segini, masjid ID masjid sama dengan yang titik ID masjid titik kurang titik koma. Oh enggak, oh di sini akhirnya grup by M titik nama. Oh, nah di sini error pokoknya karena di sini oh betul tadi pakai K. Betul. Nah di sini seharusnya kita pakai K. Nah, mungkin apa ya? Join masjid M on goodbye, masya Allah. Nah di sini kita untuk menampilkan total transaksinya di Ar-Rahman ini ada 360.000, lalu di Baitul Arsy ini ada 625.000. Nah kita menggunakan fungsi agresi sum itu untuk menghitung total nominal transaksi dari setiap masjid. Data dikelompokkan berdasar nama masjid menggunakan grup by-nya ini untuk banyak mana grup by yang akhir-akhir nih. Udah kan segini ya kan? Udah, di sini udah tutup. Nah mungkin itu saja, sekian dari kami. Mana nih? Sekian dari kami kelompok Basis Data Swakarya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami di sini hanya manusia, bukan nabi, jadi wajar salah. Jadi sekian dari materi kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok usuh.